Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina yaumal qiyamah. Allahumma fasalli wa sallim wa syarrif wa karrim ala khairil bariyah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirah wa ashabihi ahli at-ta'ah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, segenap jamaah salat Jumat Masjid Hifdzur Rahim, semuanya yang sangat saya muliakan dan insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita haturkan selaksa puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi, karena sampai detik ini tak pernah terhenti berbagai macam nikmatnya Allah karuniakan untuk kita sekalian, sehingga ketika kita senantiasa ingat bahwasanya adanya diri kita bisa duduk bersama seperti ini di rumah yang dicintainya, maka insya Allah kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min ibadiyas syakur, bagian daripada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pesta demokrasi tanggal 14 kemarin sudah sama-sama kita lalui. Walaupun masih banyak di daerah-daerah yang lain mungkin yang belum terlaksana atau melaksanakan pemilihan ulang. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika sudah selesai semuanya, berbagai macam prosesnya dari awal hingga akhir, mudah-mudahan menghasilkan pemimpin yang amanah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan pesan yang begitu sangat indah kepada kita. Yang pertama, pesan ini ditujukan kepada orang yang belum bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kepada orang yang oleh Allah diberi jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Likaila ta'sau ala ma fatakum, kata Allah. Untuk kita yang mungkin memilih, kemudian pilihan kita ternyata tidak terpilih, tidak jadi, Allah berpesan, hendaknya kita ini tidak terlalu bersedih, tidak berputus asa atas apa yang luput dari diri kalian, kata Allah. Kemudian untuk kita yang misalkan pilihannya ternyata tepat, pilihannya ternyata terpilih nanti, Allah juga berpesan untuk kita, wala tafrahu ma atakum, dan jangan
terlalu bergembira, jangan beryuforia, berlebih-lebihan atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-23. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang penuh dengan keangkuhan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun pilihan kita, maka ketika kita niatkan benar itu pilihan, bukan karena urusan-urusan dunia, tetapi kita memilihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya memilih si A ya Rabb karena saya berkeyakinan orang ini yang akan membawa kemajuan untuk bangsa dan agama saya. Bukan kita memilih berdasarkan tujuan-tujuan duniawi. Maka insya Allah bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita pilih mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan yang diridhai. Menang atau tidak itu bukan hal yang utama. Yang terpenting niat kita memilih, kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita memilih itu ternyata kita memilih karena urusan dunia. Kita disogok, kita money politik, maka yang begini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 kelompok kata Rasulullah yang tidak Allah ajak bicara dia. Wala yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah, tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan baginya siksa yang pedih. Apa salah satunya? Rajulun baya'a imaman, seorang yang memilih pemimpin. La yubayi'uhu illa lidunya, dia tidak memilihnya melainkan hanya karena kepentingan dunia saja. La yubayi'uhu illa lidunya. Kalau misalkan orang tersebut memberikan apa yang diinginkan, maka waffalahu, dia coblos. Tetapi kalau seumpamanya tidak memberikan orang tersebut kepada kita apa yang kita inginkan, lam yafilah, maka dia tidak mencoblosnya. Maka orang yang seperti ini, dia memilih pemimpinnya tujuannya hanya untuk urusan-urusan dunia, urusan duit, dikasih 200, 300 biar milih, kita pilih misalkan. Maka ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan terjadi kecurangan seperti apa Ustaz? Maka kecurangan-kecurangan yang terjadi itu, kalau ada jalan untuk melaporkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, silahkan tempuh jalannya. Silahkan dilakukan, ditempuh dengan cara-cara yang baik, sehingga insya Allah mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau misalkan tempat melapornya ternyata di situ tidak adil, bagaimana Ustaz? Tempat melapornya ternyata di situ berkhianat, misalkan KPU-nya, kemudian Bawaslu-nya, semuanya tidak ada yang bisa dipercaya. Kemudian MK-nya juga begitu, sudah memihak kepada salah satu. Maka ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat, kata Allah, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia akan datang kepada Allah membawa pengkhianatannya itu. Tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berkhianat itu, para pengkhianat itu.
dengan apa yang telah mereka lakukan. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita di tengah carut marutnya dunia perpolitikan yang ada di negara kita saat ini, Rasul memberikan pesan yang begitu sangat indah untuk kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bis-sidqi. Alaikum bis-sidqi. Hendaknya kalian berbuat jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu menuntun kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, menang atau tidak menang pilihan kita, selama kita ini memegang teguh nilai-nilai kejujuran, pada saat itulah kita sebenarnya adalah pemenangnya. Menang atas diri kita, menang atas nafsu kita yang senantiasa mengajak khianat, yang mengajak senantiasa untuk melakukan kezaliman dan juga perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian hadis ini dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dengan yang namanya kebohongan. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati, waspadalah kalian terhadap yang namanya kebohongan. Fa innal kadzib, karena sesungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujur, akan menghantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan tercela, akan menghantarkan kita kepada keburukan demi keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk itu menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.